Agregat planning atau perencanaan agregat berasal dari dua kata, agregat dan planning. Agregat itu kata yang merujuk pada suatu kesatuan atau gabungan dari beberapa elemen atau entitas yang membentuk sebuah keseluruhan. Sedangkan planning adalah suatu rangkaian dikerjakan atau konsep atau acara atau sebuah program. Jadi, agregat planning adalah suatu hal yang harus dikuasai untuk bisa menjalankan sebuah proses manajemen dengan semaksimal mungkin. Tetapi, dalam konteks sebuah proses perencanaan bisnis atau perusahaan yang bisa memenuhi sebuah ekspektasi yang ditargetkan. Perusahaan jarum memiliki divisi program yang diberikan nama Trees for Life, di mana pihak jarum memiliki tujuan atau rencana untuk merawat lingkungan guna bekal mewujudkan negeri yang sehat dan nyaman. Terus ada lagi, perusahaan Sinarmas yang memiliki divisi program Sinarmas Energy and Infrastructure guna untuk memberikan layanan penyedia energi listrik, pertambangan batubara, infrastruktur, bahan kimia, perdagangan retail, dan lain-lainnya. Tepat 2 minggu yang lalu, Bu Ayunda memberikan tugas kepada kita untuk membuat sebuah video grafis dengan bertemakan agregat planning. Tentu saja dalam membuat video grafis, kita memerlukan sebuah adanya konsep atau rencana video yang ingin kita buat agar sesuai dengan tujuan atau ekspektasi kita. Apakah video kita ingin dibuat memberikan kesan animasi atau video dokumenter seperti yang kami buat ini? Kenapa agregat planning itu penting untuk perusahaan? Pertama, guna melakukan agregat planning, perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dengan cara yang lebih efisien, biar nggak buang-buang sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Agregat planning juga harus memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar yang sering berubah-ubah. Perusahaan juga harus merencanakan produksi secara tepat, dan perusahaan harus bisa mengendalikan biaya produksi secara keseluruhan untuk mengontrol keuangan, pengeluaran, pendapatan. Perusahaan juga harus bisa mengelola inventaris atau penyimpanan lebih efektif untuk memperkirakan kebutuhan produksi di masa depan, agar perusahaan dapat menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok yang dapat mengganggu jalannya operasi. Kemudian perusahaan juga harus bisa memastikan ketersediaan produk yang cukup guna memenuhi permintaan customer dalam jangka waktu yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi dalam agregat planning itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal itu berasal dari perusahaan, antara lain ketersediaan sumber daya, biaya produksi, manajemen inventaris, kebijakan tenaga kerja, kebijakan penjualan dan pemasaran, dan perselisihan antar internal. Jadi, saya ambil contoh untuk perselisihan internal. Jika suatu divisi memiliki pandangan yang berbeda dengan divisi yang lain, maka dalam operasi perusahaan tersebut akan mengalami gangguan atau kendala karena tidak bisa kerjasama dalam satu tim antar divisi, maka perusahaan tersebut harus mengatasinya dengan baik. Sedangkan untuk faktor eksternal itu berasal dari kondisi ekonomi lingkungan, persaingan pasar, regulasi pemerintah, dan faktor lingkungan. Dalam menjalankan agregat planning, perusahaan juga harus menentukan strategi apa yang akan dilakukan dan yang cocok pada kondisi perusahaan tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa jenis strategi agregat planning yang bisa digunakan, antara lain 1. Level strategi. Level strategi ini bertujuan untuk menjaga tingkat produksi agar tetap stabil sepanjang periode perencanaan yang akan dilaksanakan atau ditempuh oleh perusahaan. Kedua, chase strategi. Strategi ini memiliki fokus pada perencanaan agregat yang mengacu pada penyesuaian tingkat produksi perusahaan yang juga menyesuaikan tingkat permintaan pasar yang sering berubah-ubah. Yang ketiga, hybrid strategi. Strategi ini biasanya menggunakan kombinasi pilihan.
Perusahaan memungkinkan untuk mempertahankan tenaga kerja yang stabil ditambah dengan penumpukan persediaan dan beberapa produksi lembur untuk memenuhi permintaan. Jadi, dalam agregat planning, ini memberikan gambaran kepada perusahaan untuk memberikan arah tujuan kemana perusahaan akan berjalan. Apakah ingin menuju ke arah A, B, C, atau D. Jika perusahaan ingin menuju ke arah A, maka perusahaan harus merencanakan dan mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.